Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an, ya, yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat itu ya, syarat yang dipahami ya, tentang syarat sahnya kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Dalam kitab Raudhah An-Nazir oleh Ibnu Qudamah disampaikan tuh, asyartu ma la yujadul masyrutu ma'adamihi wa la yalzamu ayyujada inda wujudihi. Itu kata Ibnu Qudamah tuh ya, dalam kitab Raudhah An-Nazir ya. Syarat itu adalah yang tidak didapati sesuatu yang disyaratkan bersama ketiadaannya syarat itu, dan ia atau sesuatu yang disyaratkan itu tidak lazim atau tidak mesti didapati saat adanya syarat itu. Jadi syarat itu dapat dipahami, satu, syarat itu mesti mendahului apa yang disyaratkan. Syarat itu mesti mendahului apa yang disyaratkan. Dua, syarat itu mesti kekal bersama-sama dengan apa yang disyaratkan. Yang ketiga, syarat itu mesti lengkap. Jadi persyaratannya harus lengkap. Jadi kalau mau ngelamar kerja juga syaratnya harus lengkap gitu ya. Jadi syarat dua kalimat syahadat, syarat kalimat tauhid la ilaha illallah itu syaratnya ada berapa? 7, harus lengkap ya. Jadi syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah itu lengkap dengan 7-7-nya. Yang keempat, syarat itu adanya tidak disyaratkan, ada yang disyaratkan ya. Syarat itu adanya tidak disyaratkan, ada yang disyaratkan ya. Jadi ada 7 syarat itu harus sempurna ya. 7 syarat sah kalimat tauhid itu telah disimpulkan oleh seorang ulama ya. Jadi para ulama telah menyimpulkan ya, bahwa syarat yang 7 itu, yang pertama kalau di kitab ini ini kitab Fathul Majid itu ya. Yang pertama al-ilmu al-munafi lil jahl. Jadi yang pertama ilmu ya. Ilmu itu menafikan kebodohan. Jadi harus belajar ilmu itu. Kemudian yang kedua al-yakin al-munafi lisyak. Dia yakin, tidak ragu-ragu ya. Dia yakin tidak ragu-ragu ya. Yang ketiga al-qabul al-munafi liraddi. Yang ketiga dia menerima
tidak menolak. Ya, menolak. Yang keempat di situ ada nggak yang keempat? Yang ada. Yang keempat apa itu? Benar. Hah? Benar. Benar. Al-inqiyadu al-munafi litark. Yang kelima Cinta. al-ikhlas ya. Di situ yang kelima cinta ya. Oh, yang di sini mahabbah yang ketujuh cinta itu ya. Enggak apa-apa dibalik-balik enggak apa-apa. Ya. Al-ikhlas ya. Kemudian yang keenam as-sidq al-munafi lil kadhib. Benar, tidak bohong. Ya. Itu yang keberapa di situ? Keempat. Yang keempat ya. Yang ketujuhnya apa di situ? Penerimaan ya, al-inqiyad ya. Gitu. Penerimaan. Yang di sini yang cinta itu di sini nomor berapa? 5. Nomor 5. Di sini nomor 7 ya. Al-mahabbah al-munafi. Ya. Ya. Agak beda aja itunya. Susunannya saja yang beda ya. Susunannya saja yang beda. Ya, kita itu satu-satu lah ya. Kita pakai yang ini dulu dah enggak apa-apa. Yang pertama ya. Syarat sah kalimat tauhid itu al-ilmu. Ya. Di dalam kitab Syarah Al-Waraqat, Syekh Jalaluddin Al-Mahali menjelaskan al-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi. Ilmu itu adalah pengenalan terhadap sesuatu yang diketahui berdasarkan keadaannya pada perkara yang terjadi. Itu ilmu tuh ya. Kalau hadisnya al-ilmu huwa kitabullah. Ilmu itu adalah Al-Quran. Jadi segala bentuk ilmu diajarkan dalam Al-Quran. Sumbernya Al-Quran. Gitu. Sumbernya Al-Quran. Maka kita diwajibkan mempelajari Al-Quran. Sehingga Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya. Ilmu itu adalah pintu gerbang untuk memahami segala sesuatu ya. Utamanya kalimat tauhid. Yang penting ini nih kalimat tauhid. Karena kalau kalimat tauhidnya gugur semua. Kalau diterima semua gitu. Kalau diterima semua. Maka syaratnya harus sempurna. Ilmu kalimat tauhid itu hendaklah didahulukan sebagaimana beliau mendahulukan tentang kalimat tauhid ya. Dan ada perintahnya di surat Muhammad ayat 19 itu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Di surat Muhammad itu. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang disembah secara hak kecuali Allah ya. Itu tentang ilmu. Jadi kalau mau mengucapkan dua kalimat syahadat harus belajar ilmunya ya. Ilmu akidah kalimat tauhid ini syarat sah kalimat tauhid ya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Barang siapa yang mati dia sedang dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada ilah yang disembah secara hak kecuali niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Yeah. Jadi kalau orang sudah paham tentang syarat, rukun, kemudian yang membatalkan dan isi kandungannya serta kepentingannya, dua kalimat syahadat kata Nabi dia masuk surga. Jadi kita sudah belajar nih mulai ya. Syaratnya ada berapa? 7 gitu ya. La ilaha illallah rukunnya ada berapa? 2. Muhammadur Rasulullah ada berapa? 4. Yang membatalkan ada berapa? 10. Iya. Gitu. Itu dulu apalin. Hah? Ya nanti kalimat tauhid. Yang membatalkan kalimat tauhid. Iya, membatalkan kalimat tauhid ya. Yang kedua, ilmu amal zahir. Ini syarat sah bagi amal zahirnya ya. Ilmu yang benar itu hanya yang berdalilkan Al-Quran dan hadis.
Jadi kalau ilmu mau benar, dasarnya Quran dan hadis. Ustadz nggak dapat ini ya? Hah? Nggak dapat ya? Diambil itu ya sama Ustadz itu ya? Salman. Iya, Ustadz Salman. Bikin lagi dah satu lagi buat Ustadz. Bikin lagi. Saya fotokopi lagi. 5 juga nggak apa-apa dibikin. Dibagi-bagi ya. Maka muslim mukallaf wajib membaca dan memahaminya sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya. Tentu dengan guru pembimbing. Jadi kalau nggak ada gurunya juga repot juga ya. Baca gitu bukunya juga dia nggak ngerti, ya kan? Gitu. Apalagi kalau tulisannya nggak gondrong kayak begini, ya kan? Susah dibacanya ya. Gitu. Saya aja susah bacanya gitu. Apalagi ngertiinnya kali gitu, ya kan? Gitu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu ya di surat Al-Alaq itu ya 1 sampai 5 wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya ya. Iqra wa rabbukal akram itu surat Al-Alaq ya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Betul enggak itu? Dari 3. Dari 3 ya. Dari 1 sampai 3 sampai 5 sebenarnya. Ini dari 1 sampai dari 3 sampai 5. Bacalah dan Rabbulah yang Maha Pengasih. Allah mengajar manusia dengan perantaraan kalam, pena. Maka kalau mau belajar, ya namanya orang belajar. Di sekolah juga bawa pena kali ya, namanya belajar. Kalau dia ngedengerin doang namanya apa? Mendengar nasihat. Kalau belajar itu harus ada Qur'annya yang dibawa, hadisnya yang ditaruh di meja, penanya ya. Penanya berapa? Satu apa 2? Kan ada yang coret-coretan untuk warna-warni kali ya. 2 gitu ya. Bukunya disiapkan ya. Beda nanti buku tauhid beda dengan buku tentang sholat. Jadi gampang nyarinya, gitu. Gampang nyarinya. Ilmu kalimat tauhid memerlukan ketekunan dan waktu karena lama dipelajarinya, bahkan diulang-ulang. Ilmu tauhid itu harus diulang-ulang sampai betul-betul dia ketergantungannya hanya kepada Allah. Gitu. Kan di surat Al-Baqarah juga gitu ya. Wa aqimus shalah wa itaz zakah warka'u ma'arrakin. Ada lagi apa tuh yang disebut? Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Gitu ya? Ayatnya gitu enggak di surat Al-Baqarah itu ya? Orang-orang yang menyangka dirinya akan kembali kepada Allah ya. Jadi orang yang bahwa menyatakan dirinya akan kembali kepada Allah, dia sudah betul-betul mentauhidkan, mengesahkan Allah. Jadi ilmu tauhid itu disampaikan di kota suci Mekah selama 10 tahun dan beliau melanjutkan sampai wafat. Gitu. Mu'ad bin Jabal saja diutus ke Yaman untuk menyampaikan kalimat tauhid. Ajarkan mereka tauhid. Kalau sudah bisa, ajarkan mereka sholat. Maka sholatnya karena Allah ya. Puasanya karena Allah. Zakatnya karena Allah dan hajinya pun karena Allah. Kalau tauhidnya dia nggak benar, maka kadang-kadang sholatnya karena orang seperti orang munafik ya, seperti orang munafik ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia riya saja kepada manusia, ya kan? Riya bukan karena Allah. Jadi Rasul mengajarkan sampai wafat. Padahal hanya beliau yang paling cerdas menyampaikan dan para sahabat yang paling cerdas menerima.
Padahal orang yang paling cerdas dan orang yang diajarinya paling cerdas. Tapi ngajarinnya di Mekah 10 tahun, dilanjutkan di Madinah. Berarti ngajarin tauhidnya berapa tahun? 23 tahun. Nah, kita juga begitu. Baru belajar berapa bulan kita ini tauhidnya, gitu ya. Jadi diulang-ulang. Bahwa menunjukkan kalimat tauhid menentukan. Maka untuk meluruskan akidah, memperbaiki akhlak, mendamaikan permusuhan di mana dan kapan saja. Jadi untuk akhlak, perbaikan akhlak itu hanya dengan tauhid. Jadi orang yang berakhlak itu sesungguhnya karena dia punya dasar tauhid. Kalau dia nggak punya dasar tauhid, nggak berakhlak dia, gitu, nggak beradab. Makanya banyak anak-anak melawan sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mengajarkan tauhid. Kalau diajarkan tentang tauhid, nggak mungkin tidak berakhlak baik kepada kedua orang tuanya. Maka yang paling utama adalah kita mengajarkan tauhid ya, kepada anak-anak kita dan kepada keluarga kita. Istri juga begitu, kalau diajarin tauhid, nggak mungkin dia mau ngelawan sama suaminya, nggak mungkin dia sautnya tinggi, suaranya tinggi, nggak mungkin. Kalau dia diajarkan tauhid. Maka untuk meluruskan akidah, memperbaiki akhlak dan mendamaikan permusuhan di mana dan kapan saja. Perdamaian itu dengan tauhid. Gitu. Waduh, ini udah perang nih ya kan. Soviet udah perang nih sama Ukraina ini ya kan. Waduh, ya. Beruntung kita damai di sini, ya kan? Orang di sana mau sholat susah itu, ya kan? Baru Allahu Akbar bom bunyi jelegur gitu kan. Waduh. Maka kita beruntung, bersyukur kepada Allah, ya kan? Ya. Maka persiapan juga kita. Gitu. Dengan tauhid ini kita mempersiapkan diri, ya. Nanti kalau ada seruan jihad, ya kita turun juga, ya kan? Gitu. Turun juga. Karena kita sudah meyakini bahwa kematian Allah yang tetapkan. Kapan dan di mana hanya Allah yang tahu. Jadi kita tenang-tenang saja gitu. Makanya orang yang bertauhid itu pemberani, ya, pemberani. Untuk meluruskan akidah, memperbaiki akhlak dan mendamaikan permusuhan di mana dan kapan saja. Hanya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dengan hidayahnya dan taufiknya orang itu mau belajar tauhid. Kemudian dengan akidah yang berazas kalimat tauhid. Dan dari itu juga dapat dipahami bahwa tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini kecuali apa yang dapat memperbaiki permulaannya. Jadi kalau mau memperbaiki masyarakat, perbaiki permulaannya, yaitu tauhid. Tanamkan dia tauhid kepada anak-anak kita. Tanamkan tauhid kepada generasi kita. Supaya apa? Supaya baik semuanya. Tanpa tauhid akan kacau balau. Bahkan anak-anak diajarkan tidak tauhid. Tidak ada di sekolah itu ya, sekolah-sekolah umum yang mau mengajarkan tauhid, sehingga anaknya banyak tawuran gitu. Coba diajarkan tauhid, nggak ada yang tawuran, ya. Kayak Anda di posting tuh anak kecil sudah ngerti tauhid ya. Anak kecil sudah ngerti tauhid. Maka sampai besarnya dia nggak mungkin dia ngelawan kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi siapapun yang bermaksud memperbaiki umat ini hendaklah dia memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik, ya. Kemudian dia berjihad dan berjuang memperbaiki umat ini melalui dari akidah yang berasas kalimat tauhid. Jadi kalau mau memperbaiki umat, ajarkan mereka kalimat la ilaha illallah dengan syaratnya dia paham ilmunya, gitu ya. Kemudian dia paham rukunnya, dia paham yang membatalkannya. Jadi yang pertama apa? Ilmu. Itu sangat penting, ilmu tauhid. Yang kedua, syarat sah kalimat tauhid itu yakin. Di dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam Nawawi dikatakan al-yaqin huwal i'tiqadul jazim. Yakin itu ialah i'tiqad yang pasti. Jadi punya kepastian. Yakin itu kepastian.
di surat Al-Baqarah ya, ayat 2 itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Maka kita meyakini semua ayat-ayat yang berjumlah 6.236 ayat ya. Ingat-ingat tuh, ayatnya cuma berapa? 6.236 ayat, jangan ditambahin. Ada ayat yang ditambah-tambahin. Orang bilang berapa? 6.666. Nambahnya banyak bener. Nambah sepotong ayat saja nggak boleh, nambah satu ayat saja nggak boleh. Kira-kira tambahannya berapa tuh kalau itu? 200 lebih. Hah? 200 lebih ya? Gitu. Ratusan ayat ditambahin ya kan? 400-an. Jangan ditambahin, cuma segitu. Kita yakini itu ayat itu ya. Karena itulah yakin itu menjadi syarat sah bagi kalimat tauhid ya. Yang kedua adalah syarat sahnya ya yakin. Dan yakin itu ada dua. Yang pertama, yakin pada kalimat tauhid ini syarat sah kalimat tauhid ya. Yakin pada kalimat tauhid ini syarat sah kalimat tauhid. Ini siapa ini? Ini hadis Nabi ini ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Pergilah dengan dua sandalku ini, maka siapa yang engkau ketemui di belakang dinding ini, dia menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang disembah secara hak kecuali Allah, keadaan kalbunya yakin dengan syahadatnya, maka gembirakanlah dia dengan surga. Digembirakan dengan surga, yakin dengan syahadatnya ya. Makanya jangan dipakai main kalimat tauhid itu ya, la ilaha illallah itu jangan pakai main, harus dengan keyakinan betul ya. Yang kedua, yakin terhadap amal zahir ya. Ini syarat sah bagi amal zahirnya. Jadi ketika dia la ilaha illallah berarti dia tidak mau mensekutukan Allah. Ini enggak, dia ucapin la ilaha illallah tetapi dia mensekutukan Allah. Dia ucapkan Muhammad Rasulullah tapi dia tidak mau beritiba kepada Nabi. Ini sudah nggak yakin dia nggak yakin. Dari zahirnya sudah terlihat dia tidak yakin ya. Yang kedua tuh ya syarat sahnya. Yang ketiga syarat sah kalimat tauhid al-ikhlas ya. Ini di surat Al-Bayyinah ya, ayat 5 tuh, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah dalam keadaan mereka mengikhlaskan ad-din baginya. Jadi sesuatu ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Qul huwallahu ahad. Hanya mengesahkan kepada Allah. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu ya karena Allah. Mau ke masjid karena Allah ya. Bukan karena ada pejabat ya, bukan ada karena teman kita ya. Tetapi karena Allah. Karena Allah ya. Dan ikhlas itu berlawanan dengan syirik. Kalau dia masih mensekutukan Allah, dia sesungguhnya tidak ikhlas gitu. Percaya dengan segala sesuatu ya, percaya dengan kayak apa sih percayanya itu ya, kayak cincin ada kesaktiannya gitu, itu sudah nggak ikhlas dia. Tahayul gitu ya kan gitu. Sampai kalau orang nggak bertauhid itu kalau bawa mobil aja di jembatan tin gitu katanya, padahal jembatannya nggak ada orang lewat, nggak ada apa gitu ya kan. Yang parah lagi ada lagi suruh buang duit gitu ya kan. Yang ngebuang duitnya tanggung ya kan, uang recehan. Kalau buang duitnya di situ, sekali buang duit 100.000 kita tungguin aja di situ ya kan. Dan ikhlas itu berlawanan dengan syirik. Maka barang siapa yang tidak mukhlis, niscaya dia musyrik. Akan tetapi sesungguhnya syirik itu bertingkat-tingkat. Maka ikhlas pada tauhid berlawanan syirik ilahiyah ya.
Karena itulah ikhlas itu menjadi syarat sah bagi kalimat tauhid. Ya, itu di surat At-Taubah juga tuh. Ya, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illahu. Dan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka menyembah ilah yang satu. Tidak ada ilah yang disembah secara hak kecuali Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memenuhi syarat diterimanya kalimat tauhid kita. Ini baru sampai nomor 3 ya. Kita lanjutkan besok nomor 4 ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan, dikuatkan oleh Allah untuk istiqomah belajar tentang kalimat tauhid, dan akan kita ulang-ulang sampai kita meninggal dunia, sehingga kita mengesahkan Allah dan bergantung hanya kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.